di 2025 tidak kerasa Kang Ujang. Rasanya sih tahun baru 2025 baru kerasa. Ini udah mau akhir lagi, ya Allah, begitu cepatnya waktu Kang Ujang. Betul Pak. Ya kalau saya lihat sih kegagalan kita sebagai umat manusia adalah kegagalan ketika hari tahun ini lebih jelek daripada tahun kemarin. Jangan gitu, sama aja udah rugi Kang Ujang ya gitu. Jadi bagi saya ini saya sekarang bukan konteksnya semacam ikut-ikutan yang lain, Kang Ujang, wah ikut bikin resolusi, tidak. Kalau saya sekarang Kang Ujang gitu. Karena perubahan mendasar yang saya rasakan saat ini lah ketika bicara berhubungan dengan uang gitu. Semakin kesini makin uncertainty-nya makin tinggi ya. Kita sebagai rakyat Indonesia dibiarkan sendiri sekarang gitu. Lu mau hidup sendiri lah gitunya gitu Kang Ujang, bahasa kasarnya ya gitu. Kami sedang sibuk nih sekarang ngurusin yang lain. Ini akan terjadi di tahun depan gitu. 2026, 27, 28, 29 udah. Lain lagi pikirannya gitu. Oh, kalau gitu ada satu konsep yang saya pikir sekarang nih. Kita sahabat-sahabat Kelight harus benar-benar prepare untuk diri kita. Isu utamanya adalah uang. Itu Kang Ujang. Resolusinya tetap harus kita buat ya Pak Mel. Betul, Tapi betul. kita juga konsisten Betul. untuk dilaksanakan di Betul. tahun 2026. Karena bagi saya tanpa itu uncertainty-nya makin tinggi. Tingkat ketidakpastiannya makin tinggi Kang Ujang. Ketidakpastian terhadap kondisi kita ke depan. Ini bagi saya scary Kang Ujang. Scary banget karena kalau contoh bahasan kita hari ini nih, say no to hutang gitu Kang Ujang, konsumtif ya gitu. Itu harus mulai dari dalam diri kita sendiri. Kang Ujang, siapa yang nggak kegoda Kang Ujang? Lihat Shopee, lihat apalagi TikTok. Bagi saya zong seseorang bilang aku nggak tergoda, pasti tergoda Kang Ujang. Betul. Apalagi penawaran pinjaman nah, itu betul sekali. Setiap jam betul di medsos kita ya Pak. Belum lagi payletternya Kang Ujang. Ya, payletter itu kan pinjaman ala baru sebenarnya Kang Ujang gitu, ngutang tapi ala baru. Nah, bagi saya sahabat-sahabat, salah satu resolusi utama yang harus kita tetapkan hari ini adalah say no to hutang konsumtif gitu. Itu wajib Kang Ujang. Kalau hutang tidak konsumtif atau produktif masih memungkinkan. Tapi hati-hati Kang Ujang, harus ada selisih Kang Ujang. Misalnya saya meminjam uang nih untuk produktif, saya dapat project misalnya. Keuntungan saya itu ada 10%. Ya. Pinjaman saya itu harus biaya modalnya itu misalnya 8% atau 7%. Saya ambil Kang Ujang. Karena apa? Masih ada daripada proyek itu hilang. Yang kedua, karyawan-karyawan saya nggak jalan, nggak bergerak, kasihan Kang Ujang. Yang ketiga, saya masih ada solusi spare 3% gitu Kang Ujang. Nah, maka bagi saya ambillah itu gitu. Tapi tentu dengan perhitungan yang matang ya. Pastinya. Di sini saya teringat sebuah quote Kang Ujang, menarik sekali gitu ya, bahwa sebodoh-bodohnya CEO adalah bukan karena penjualan nggak ada. Tapi sebodoh-bodoh CEO itu adalah karena dia nggak ngerti financial literasi. Intinya di situ ya Pak Mel. Pada akhirnya Kang Ujang, whatever we are doing, especially in business, termasuk rumah tangga kita juga. Dan saya berpikir malah kerja keras yang dilakukan oleh para bawahannya, oleh karyawan-karyawannya akan jadi tidak berarti ketika betul sekali tidak ngerti literasi keuangan. Betul. Contoh sederhana itu saya rasakan sekali saat ini. Kalau kita udah all out cari duit, kerja optimal gitu, karena memang sesuai arahan kita kan Kang Ujang. Ya, tapi ketika kita salah penempatan, ada satu lagi quote yang paling berharga buat saya Kang Ujang. Seorang CEO tugasnya dalam hal tata kelola keuangan bukan CFO ya Kang Ujang, Chief Financial Officer. Oke. Poinnya bukan bikin rencana keuangan. Poinnya bukan ini Kang Ujang, bukan yang namanya finansial mendapatkan pinjaman. Tapi poinnya adalah dia bisa mengontrol biaya-biaya yang kecil-kecil Kang Ujang. Bad cost ya kan ya. Betul. Jadi kecil
tapi berulang dia nggak aware kayak apa ya, kemudian bocor. Akhirnya kalau bocor tuh dalam frekuensinya 100 kan gede juga jadi Kang Ujang. Nah ini bagi saya, tar dulu ini kemana arahnya? Ini mah poinnya kenapa Kang Ujang? Poinnya adalah kepada cost control. Nah salah satu kebocoran terbesar di cost control itu apa temuan saya Ujang? Bunga pinjaman. Bunga pinjaman Kang Ujang. Kang Ujang di rumah ya, lalu beli sesuatu, beli mobil, beli motor, tetapi Kang Ujang tuh kredit gitu, dan mobil tuh sifatnya konsumtif. Oke, lalu ditaruh aja di rumah, tidak dipakai, kecuali ya misalnya saya kerja Kang Ujang, saya konversi tuh, daripada saya naik Grab, naik online, ojek online, maka saya bensinnya segini Kang Ujang gitu. Jadi ada konversi yang saya pakai gitu ya gitu. Betul. Itu masih mending daripada mobil tuh terus Kang Ujang kemana? Ke klien pamer gitu ya. Mau ke kantor, terus naik apa? Naik angkot. Tuh mobil dikemakan gitu. Biarin aja dipajang gitu kan. Kan ada kayak gitu, sayang mobil gitu. Nah, dia mengeluarkan biaya 2 kali. Biaya perjalanan dia, biaya maintenance itu mobil. Betul. Cicilan ya. Yang ketiga satu lagi, apa coba Kang Ujang? Bunga cicilan. Ya, bunga cicilan gitu. Nah ini yang menjadi isu buat kita ya gitu. Jadi jadi perhatian buat kita. Iya. Tapi Pamer, ini kan waktu-waktu yang kritis nih, Yep. menjelang akhir tahun gitu. Yep. Kadang-kadang dalam pikiran gitu, tahun depan ganti handphone, Yep. tahun depan saya harus pakai sepatu baru. Betul, gitu. betul. Ini memang mental kita harus dijaga ketat gitu ya, Pak. Betul. Nah, ini gimana ceritanya kan pertanyaan sekarang gitu. Nah, ingat gak Kang Ujang? Pay yourself first. Pay yourself first. Bayarlah dirimu dahulu. Nah, maksud konteks di sini adalah bagaimana kita bisa membuat anggaran untuk tahun depan saya pengen baju baru, boleh, nggak masalah, cuman konteksnya udah direncanakan sekarang, alokasikan dananya. Itu yang konsepnya tabungan Kang Ujang, 50, 30, 10, 10. Tuh. Nah cuman kan tanya lagi, itu kebutuhan atau keinginan gitu ya. Kalau kebutuhan ya udah beli, contoh tadi ya kan kebetulan Farhan tuh ulang tahun hari ini Kang Ujang. Ibunya nanya, ayah mau ngasih hadiah apa? Saya bilang tanya ke ibunya, ya beliin aja si kakak sepatu gitu. Sepatu untuk kuliah. Si dedeknya juga kan mau ulang tahun 10 Januari beli sepatu. Nah saya harus mengalokasikan dana ke sana Kang Ujang. Jadi tabungan itu ya Kang. That's the point. Artinya contoh yang paling konkret lagi Kang Ujang, contoh jalan-jalan sekalipun Kang Ujang, kalau memang ada rencana itu kan pay yourself first gitu. Itu kan juga harus kita bukan berarti wah Ameriza mah sama Kang Ujang menyuruhnya berhemat mulu, kapan nikmati hidup. Betul gak sih kan? Betul. Ini nggak bener nih pelajarannya gitu. Jadi dalam konteks ini harus jelas kita melakukan istilahnya apa yang kita lakukan itu untuk menikmati dirinya juga, tetapi kita harus punya persiapan, itu harus tabungan Kang Ujang. Nah Kang Ujang bisa bayangkan tabungan itu tidak akan bisa terlaksana kalau kita punya hutang dan harus bayar bunganya. Iya. Dulu Kang Ujang saya pernah bayar bunganya aja dulu Kang Ujang ya. Waktu zaman saya dulu tuh sampai 5 juta 6 juta bunganya aja kan. Kartu kredit itu value-nya 45 juta. Karena nggak ada uang bayar bunganya aja. Bunga itu 2 jutaan. 1,5 sampai 2 juta waktu itu kalau salah. Lalu yang belum lagi yang kartu kredit yang 18 juta. Bunga itu 600 sampai 700. Kemudian bisa tambah tuh. Anggap aja tadi 1,6 lah ya. Tambah 2,3. 2,3 belum cicilan rumah KPR dulu. Belum cicilan hutang sana sini Kang Ujang. Mobil saya rata-rata 5 sampai 6 juta. Gaji di Vietnam cuma 4 juta.
hidup dari mana Kang Ujang? Hmm. Padahal 6 juta, 5 sampai 6 juta itu bisa ditabung untuk dalam tanda kutip menikmati hidup nggak Kang? Bisa. Termasuk jalan-jalannya. Yeah. Itulah tingkat kesalahan terbesar. Itu kesalahan terbesar saya dulu Kang Ujang. Bagaimana kalau hutang itu kita tidak bisa kelola dengan baik, dia akan menggerus kekayaan kita. Gitu. Dan saya jujur sama Kang Ujang, sama-sama kalian sekarang ini, kondisi saya saat ini adalah akibat saya dulu banyak hutang. 5 juta, 6 juta tiap bulan harus saya keluarkan. Hanya bayar pokoknya saja. Kalau bunganya saja Pak. Bunganya saja, maaf. Yeah. Bunganya saja Kang. Yeah. Kang Ujang bisa bayangkan tuh. Dan itu hampir 10 tahun. Kang Ujang. 10 kali 60 juta. Ya. 600 juta. Pak. Nah. Kan tuh. 6 kali 12 72 Kang Ujang. 72. Kali 10. Ya. Kang Ujang bisa bayangkan 720 juta, hampir 1 miliar. Kali digolangkan tiap bulan dengan saya dapat untung misalnya 10% Kang Ujang tuh. Berapa kekayaan saya Kang Ujang? Betul. Mungkin Kang Ujang nggak lihat saya pakai mobil yang sekarang lagi aja gitu. Rumah saya udah di mana-mana. Yeah. Tapi itulah yang saya jadikan tema hari ini. Resolusi kita tahun depan sehebat apapun. Contoh minggu lalu kan kita bahas Kang Ujang naikkan pendapatan, nggak boleh hanya satu, betul nggak Kang? Nggak boleh. Lalu pendapatannya dipamer dari hasil investasi kan Kang Ujang. Nah oleh karena itu yang harus saya kunci saat ini adalah bagaimana kita tuh bisa mendapatkan yang namanya sebuah strategi untuk bisa membuat bocornya itu bisa kita minimalisir. Kita nggak boleh bocor lagi gitu. Nah disinilah sejatinya kita harus benar-benar bisa menyatakan diri kita say no to hutang konsumtif. Say no. Berani mengatakan tidak gitu. Sebenarnya tidak berhutang juga untuk konsumtif kan dilarang ya Pak Mane ya? Betul. Apalagi ini berhutang. Betul. Iya. Kang Ujang, jadi ada sebuah kalimat yang menarik buat saya. Kadang-kadang hutang itu menggerus kekayaan kita. Gitu. Betul nggak sih Kang? Ingat nggak Kang Ujang dulu statement dari Warren Buffett yang selalu saya sampaikan dulu? Seseorang yang membeli sesuatu yang dia tidak butuhkan, maka siap-siap aja dia akan kehilangan barang yang dia butuhkan. Betul nggak Kang? Tapi benar. Suatu saat kita kehilangan jual barang yang kita butuhkan. Betul, padahal saya butuh banget itu barang tuh gitu. Nah ini masalah nggak? Sangat besar gitu loh Kang Ujang. Jadi bagi saya saat ini hutang itu benar-benar sebuah kunci sukses buat seseorang ketika dia berhutang. Itulah kenapa saya mempelajari saat ini apa Kang Ujang? Namanya manajemen hutang. Debt management. Jadi bagi saya kenapa perlu manajemen hutang Kang Ujang? Karena jelas sekali sehebat apapun saya mendapatkan pendapatan banyak itu dari sini, dari sana, dari sini sana uang banyak dapat gitu. Tapi ketika hutangnya tidak terselesaikan, tadi betul Kang Ujang. Hutang itu menggerus kekayaan gitu loh. Nah, menarik. Jadi ada dua sebenarnya yang kunci yang ingin saya sampaikan untuk resolusi tahun depan. Pertama, lunasin hutang dulu. 3 Kang Ujang. 1, miliki mindset dulu. Miliki mindset dulu bahwa say no to hutang konsumtif. Kebayang? Jadi di benak saya nggak akan ada hutang konsumtif lagi. Mau digoda apapun saya beli baju, beli ini, beli sepatu, beli jam, beli HP, ganti mobil. No, saya ngunci dulu. Enggak, saya nggak akan ganti mobil dulu. Oke, saya nggak ganti motor saya dulu. Kang Ujang tahu kan motor saya? Motor legend itu Ujang. Motor legend. 20 tahun usianya loh. Penuh dengan memori. Banyak banget. Itu aset pertama kali yang saya miliki di Bandung dulu Kang Ujang. Kendaraan ya. Sebelum punya mobil, sebelum punya sepeda, saya punya motor itu dulu. Jadi motor itu adalah aset saya. Saya akan beli tahun depan, say no. Ya, saya say no to hutang gitu. Itu mindset saya Kang Ujang. Apa? Godaan. Bro, lu mau ganti mobil? Kagak, sambil gitu. Udah mobil saya itu aja lah gitu. Nah, yang kedua Kang Ujang,
saya resolusi tahun depan lunasin hutang yang udah berjalan. Lunasin hutang. Jadi kalau saya punya ini, saya akan lunasin hutang itu. Nah, ada metode membayar hutang itu ada dua, Kang Ujang. Metode pertama adalah bayar dari yang paling kecil ke yang besar. Gitu. Itu cocok buat hutang-hutang yang rate-nya relatif sama, Kang Ujang ya. Yeah. Bayar. Jadi bulan ini tutup utang paylater saya ini, utang misalnya lunas gitu. Lalu utang pinjol lunas. Amin ya Kang Ujang. Amin ya. Saya alhamdulillah tidak pernah berhubungan paylater jeung pinjol. Amin. Nah, gitu. Lalu itu hapus 1, hapus 2. Misalnya kita punya 10 hutang misalnya gitu ya. Hapus 1. Itu energinya mancing kita lah ya. Makin semangat lagi, saya harus lunasin. Bulan depan yang kedua ya lunas gitu. Yang ketiga lunas ya gitu. Itu efeknya luar biasa. Luar biasa efeknya. Yeah. Kenapa saya bilang luar biasa? Karena itu nanti akan mempengaruhi psikologi. Ingat yang saya selalu sampaikan, uang itu akan datang pada orang yang tenang. Yeah. Orang yang tidak punya beban gitu. Orang yang tidak uring-uringan gitu. Kerasa gitu ya. Mungkin Allah tuh benar-benar maha kaya ya ya gitu. Ketika kita tenang tuh datang utang. Tapi kalau kita apa istilahnya Kang Ujang, rungsing gitu ya. Kagak pernah Kang Ujang, jangan harap. Rungsing hidupnya ya gitu. Enggak, saya ngerasa enggak ada Kang Ujang. Ya, tapi bukan diartikan secara letterlock ya Pak Maria. Betul. Kalau kita tenang itu tidak gitu. Ngetuk pintu. Betul, tidak Kang Ujang. Nanti ketika kita tenang kita bisa berpikir jernih. Betul. Yeah. Jadi di situ ya akan kerasa hutang saya selesai, hutang pertama selesai gitu. Naik lagi, saya lunasin hutang lagi. Naik lagi saya lunasin hutang. Nah, itu akan nambah rasa syukur pada Allah, makin dekat sama Allah gitu Kang Ujang ya. Lalu tenang tuh yang bagi saya udah saksi hidup lah, saya ngerasain itu gitu. Jadi ketenangan itu yang bikin setuju sama Kang Ujang, jangan letterlock gitu. Jadi ketika kita tenang, siapa lagi yang ngasih say hello ke teman nih, bro, lo besok ada nggak ya? Sederhana Kang Ujang, Pamer, Natalan, libur Natal kemana gitu. Dulu nih, gua kagak Natalan loh gitu. Enggak gitu maksudnya. Ini Pamer libur Natal kemana? Enggak, saya nggak apa-apa, saya bilang gitu ya gitu. Ngajar nggak Pamer di kampus? Enggak, libur. Pamer bisa ngasih sharing nggak ke teman-teman kami yang di pesantren gitu. Ada aja gitu. Gitu. Jadi Kang Ujang pas tanggal 25 Natal saya ngajar di pesantren. Nah, artinya apa? Kita tuh butuh ketenangan itu Kang Ujang. Ketika kita tenang, otak kita tuh bisa mikir gitu loh. Mikir apalagi ya? Aku punya namanya Kang Ujang. Siapa tahu saya dapat ada jalan rezeki dari Kang Ujang, apa kabar ya? Aku udah lama nggak kontak Pamer, kemana wae kata Kang Ujang. Ini ada kerjaan kesini ya, bisa jadi nggak Kang? Bisa jadi gitu. Tapi kalau saya rungsing boro-boro gitu. Rupanya bisa jadi gitu, law of attraction itu memang ada ya Kang Ujang gitu. Energi kita tuh keluar. Nah, menarik bagi saya metode pelunasan utang pertama itu menarik. Bahwa esensinya adalah kita tenang. Yang kedua juga menarik sebenarnya Kang Ujang. Kalau yang kedua mulailah hutang yang bunganya paling tinggi. Jadi ada dua pola. Kalau yang paling tinggi supaya beban kita lepas. Itu juga pernah saya lakukan Kang Ujang. Punten Kang Ujang, saya punya pinjaman dulu. Bunganya per 15 hari. Itu per bulannya itu 2,5% sampai 3% per 15 hari. 20%. Nah, kamu bisa bayangkan. 24%. Dan saya minjam 100 juta. Berapa tuh kamu? Maka saya akalin tuh lunasin yang pola ini gitu. Lumayan kamu. Saya mikir, ini kapan habisnya sih? Aduh, bayar bunganya aja bulan gitu. Kemudian bisa bayangkan kalau dihitungnya 1,25 ya gitu, 1,25 per bulan
apa 15 hari luar biasa Kang Ujang. Itu jadi bagi saya akibatnya apa Kang Ujang ke saya? Saya jadi nggak tenang Kang Ujang. Nggak tenang. Boro-boro dapat pelatihan segini, misalnya dapat pelatihan sekali bayar 5 juta Kang Ujang. Langsung habis ke sana utang bayarnya gitu. Nah, jadi pola bayar ini kan ada dua. Pola bayar yang dari yang kecil kita bayar, jadi bertahap tenang, atau yang langsung gede. Nah, terus mana yang terbaik? Menurut saya sih tergantung kondisi utang kita gitu. Utang kita. Nah, yang barulah yang ketiga Kang Ujang, solusi kita yang ketiga itu dalam hal utang adalah say no to hutang konsumtif. Itu harus jelas banget. Say no. Kenapa saya bilang say no? Karena disitulah kita mulai mengunci diri kita gitu ya. Udah deh, saya nggak utang, seadanya aja gitu, secukup-cukupnya aja gitu. Kenapa? Saya lebih baik fokus ke 50, 30, 10, 10. Ya, saya akan fokus kebutuhan bukan keinginan. Oke, lalu saya akan penuhin dulu dana cadangan saya 10 juta. Saya pakai dana darurat, kita Kang Ujang gitu. Nah, itu yang harus saya ingin Kang Ujang gitu. Nah, alhamdulillah Kang Ujang debt management ini, manajemen hutang ini harus kita kuasai sebenarnya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena logis nggak Kang Ujang? Seberapa besar pun pendapatan Kang Ujang sebulan, tapi kalau masih kejebak dengan hutang, enggak juga deh. Berarti memang itu tidak cukup ya? That's the point. Intinya gitu kan? Betul. Yeah. Karena bisa jadi, saya bilang tuh, Kang Ujang, waktu gaji saya dulu misal 3 juta cukup kan? Iya. Tapi ketika gaji saya 20 juta, kenapa nggak cukup? Iya. Padahal kalau dihitung kebutuhan saya paling bergeser jadi 5 juta. Ada spare 15 juta lah Kang Ujang. Tapi saya nggak cukup. Oh, rupanya ketika saya lihat, ya pun HP berganti. HP dulu HP biasa, sekarang HP yang iPhone 17. Nggak masalah, tapi masalahnya nyicil. Itu kan yang gitu. Mobil yang biasa dulu gitu, beli bensin berapa gitu. Sekarang ganti mobil, masalahnya nyicil. Beli motor biasa ya, motor saya nggak mau ganti dengan motor apa? Yang gede itu Kang Ujang teh, Max kayak gitulah Kang Ujang, 35 juta, 40 juta gitu. Padahal nggak perlu saya beli, motor saya masih bagus kok. Itu motor masih bawa kemana-mana Kang Ujang. Bahkan motor yang Farhan saya jarang pakai gitu. Ayah pakai motor Farhan aja katanya gitu kan, dia mungkin kasihan sama ayahnya kali kan. Ini motor legend dipakai ayahnya gitu. Saya pakai ke kampus pakai itu Kang Ujang. Padahal Farhan nggak pakai motornya, dia nggak kuliah gitu. Tapi saya pakai itu gitu. Terus saya beli, coba saya paksain motor yang gede itu 40 juta. Nyicil, kumaha? Beli laptop, boleh ganti laptop, tapi nyicil gitu. Habis akhirnya 20 juta tuh nggak cukup. Nggak cukup Kang Ujang. Nah, inilah Kang Ujang tema kita hari ini. Resolusi kita tahun 2026 khususnya tentang hutang adalah: 1. Memiliki mindset jangan ada hutang. Yang kedua, lunasi hutang. Yang ketiga, say no to hutang konsumtif. Itu Kang Ujang. Oke, sahabat K-Live, kami masih undang Anda, silakan Anda bisa ikut berpartisipasi di 0812-203-1972. Ini ada Ibu Anita. Assalamualaikum Pak Mer. Salam. Pak Kujang, sehat selalu. Alhamdulillah. Terima kasih ilmunya Pak Mer, semoga bermanfaat. Amin, insya Allah. Kemudian juga ada Mbak Ria lagi menyimak. Dan juga ada Kang Sony, Pak Mer, dan Kak Kujang, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Semoga tahun 2026 usaha kerakyatan semakin bergerak ke arah yang stabil. Usahakan badan kita selalu digerakkan ke arah yang produktif. Lelah badan akibat keproduktifan insya Allah jadi nilai tambah, katanya Pak Mer. Amin. Kemudian jagalah ladang pendapatan kita agar kesejahteraan keluarga tetap dijaga. Kelola hasil pendapatan agar di waktu melebihi harapan jadi sebuah nilai tambah.
Oke, jika dikala waktu berkurang bisa dijadikan tokat, katanya Pak Mer. Wow. Janganlah memandang tokat itu tidak berarti, karena tokat yang telah disediakan, maka jika lagi diperlukan membuat suasana bisa jadi terkendali. Selamat mengelola tempat pendapatan, selamat mengelola hasil pendapatan, katanya Pak Mer. Itu poinnya Kang Ujang. Jadi memang ekonomi kerakyatan ya emang makin kegambar gitu. Suka tidak suka ya, masa depan kita, nasib kita kita dan Allah gitu. Yang Kita dan Allah mengusahakannya Pak Mer. betul. Tapi dasarnya sekarang Kang Ujang, kalau yang saya rasakan sekarang Kang Ujang, dasarnya yang kita pelajari di financial literacy corner ini gitu. Kegagalan kita memahami yang namanya literasi keuangan ini, jangan pernah harap kita akan bisa merubah nasib kita dalam sisi ekonomi ya Kang Ujang ya gitu. Ya. Kita akan terlalu tergantung pada orang, kita akan selalu berhutang gitu, dikit-dikit ngutang, dikit-dikit ngutang gitu. Ini yang jadi Ya. poinnya Tapi gitu. kalau saya lihat, akhirnya kayaknya ya Pak Mer berhutang gitu. Nah, betul. Dan candunya itu gara-gara apa sih Kang Ujang? Ya. Tidak bisa mengontrol diri. Ingat Kang Ujang statement dari Warren Buffett? Hmm. Anyone who cannot control their emotion, Nah, they cannot control their money. iya, iya. Ingat nggak Kang Ujang Betul. quote itu ya? Betul juga gitu kan. Akibatnya candu. Misalnya nih, lagi butuh nih, lagi pengen makan ini gitu ya. Betul, sebenarnya bisa kita beli aja di warung gitu. Tapi kalau kita pakai Grab, berapa? Ada selisih nggak? Wih, lumayan selisihnya Pak Mer. Betul. Bagi saya bukan berarti saya ini percaya nggak Kang Ujang, saya nggak tahu cara mesen gitu. Di satu hotel waktu itu saya sampai keluar Kang Ujang. Pak Mer kemana? Saya di Palembang Kang Ujang, saya nyari gitu sama istri saya. Ya, saya baru nyampe hotel, masuk hotel sama istri. Ya lapar kata istri kan tuh. Atau kemana ya saya cari ini gitu. Ayah kan bisa apa? Nggak pernah saya bilang gitu. Nggak pernah. Saya tanya tuh ke saya, Kang, rumah makan Padang di sini mana yang dekat? Kenapa? Ya pesan di hotel aja. Akhirnya pesan di hotel kan. Terus besoknya males kan pesan makan di hotel itu kan pesan standar kan gitu. Lebih parah dulu saya seminggu di hotel Kang Ujang di Semarang tuh, tiap hari makanan hotel, kok saya jadi bosen gitu loh gitu ya, maunya makanan tradisional sekitar itu Kang Ujang. Kata teman, beli aja pakai Shopee Food, pakai Grab Food. Saya nggak mengerti cara pesannya sampai gitu, akhirnya saya turun lagi ke bawah. Padahal itu udah jam 9 sampai 10 malam Kang Ujang. Ada yang salah kan gitu kan. Jadi kita tuh terjebak dengan sesuatu yang memudahkan gitu. Yang memudahkan. Sekarang saya beli tiket kemarin, tiket pesawat. Pilihannya mau langsung atau pay letter. Pay letter 3, 6, 9, 12 gitu, bulan gitu. Saya bilang, kenapa saya harus bayar pay letter gitu. Karena saya nggak mau ngutang. Jadi candu itu masuk gara-gara kita tidak bisa mengontrol emosi kita kan. Jadi ketika ada kebutuhan yang menurut kita kebutuhan sebagai keinginan, langsung take action gitu. Nah jadi akibatnya apa kan Ujang? Akibatnya adalah kemana-mana kita punya hutang. Di sini punya hutang, di sini punya hutang, di sini punya hutang, di sini punya hutang. Itulah yang jadinya banyak hutang jadinya. Kenapa? Bahasa kunci dari Kang Ujang tadi. Jadi candu. Nah ini yang mindset yang harus kita berubah untuk tahun depan itu gitu. Sebelum membeli, saya tanya, ini kebutuhan atau keinginan saya nih? Kalau keinginan saya hold dulu. Kalau kebutuhan, bahkan saya hold dulu kebutuhan. Karena saya nggak ada duit gitu. Ya, dua tahap kan kerjanya. Satu, kalau itu kebutuhan jelas say no tuh. Kalau keinginan say no tuh. Tapi kalau itu kebutuhan saya ngitung duit dulu. Kalau ada duit saya beli, kalau enggak saya tahan gitu. Sampai ada duit. Wah, tuh perjuangannya luar biasa Kang Ujang. Buat orang-orang yang biasa beli.
itu mah perjuangannya beda. Itu kenapa dibilang, kalau dibilang beli itu artinya orang itu tidak bisa mengontrol emosinya. Kamu jangan bisa bayangkan siapa sih yang nggak mau ya tampilan majunya bermerek, jamnya bermerek, HP-nya bermerek. Saya dosen S3 loh, Kang Ujang, dokter. Kalau ngikutin emosi, tapi gaji saya udah tambah habis mulu nanti. Ambil mobilnya kan akhir tahun itu mobil, orang diskon mobil kan Ujang. Ambil mobil tuh, ya, ambil mobil. Datanglah saya misalnya, datang ke kampus pakai mobil BMW, ya, seri apa ya, gitu. Orang bertanya, wah pamer, wow beli mobil bla bla bla. Tar dulu itu uang hutang gitu. Sudah bilang lo pamer nih buat cicilannya. Dah. Nggak apa-apa. Betul gitu. gitu. Aja mah. Betul. Itu kan jadi masalah ya gitu. Betul. Wow itu mahal ternyata pamer. Betul. Nah. Jadi poinnya bagaimana mereka tuh punya yang namanya konsep dasar diri mereka, gitu. Tuh. Bagaimana mereka tuh punya kesadaran diri, Kang Ujang. Nah, apa namanya, itu yang seringkali orang lupa, Kang Ujang. Yang seringkali orang lupa. Bagaimana sih sejatinya mereka itu punya kesadaran diri, bagaimana mereka sebagai seorang manusia yang sangat-sangat terpengaruh nanti dengan uang gitu. Itu poinnya. Jadi disinilah titik kritisnya sebenarnya. Dan kadang orang berpikir ketika akan berhutang itu karena punya bayangan gitu ya, punya bayangan, oh nanti bayarnya dari sini. Misalnya dari gaji kita, masih cukup lah dari gaji. Padahal gaji itu suatu saat bisa berhenti ya, Pak. Betul. Itu yang jadi titik kritisnya. Ya. Betul. Nah di sini yang harus benar-benar kita kunci, kan. Jadi resolusi ini akan menentukan berhasil tidaknya kita di literasi keuangan. Ya. Kalaupun kita punya sumber ada 3, 4, 5 sumber seperti ulasan kita minggu lalu, tapi kalau kita manajemen hutangnya ngaco, enggak juga. Kemudian bagaimana seseorang itu dia, ya kalau bahasa Kang Ujang itu udah ekstrim banget, candu. Tapi bagi saya yang lebih utama adalah sejauh mana dia gagal mengolah emosinya gitu. Gagal mengolah. Ya kesenangan sesaat lah Kang Ujang. Kesenangan sesaat. Wow, saya perlu ini tampilan baju baru, mobil baru, HP baru, laptop baru, sepatu baru, semuanya kan. Tapi dia lupa sejatinya dia sudah menggali kubur dia sendiri gitu. Dan konsep yang tadi kan, anyone who buy something that they don't need, prepare they are going to sell what they need. Wow, itu bagi saya konsepnya dalam banget kan, ya, ketika kita beli sesuatu yang bukan kita butuhkan, siap-siap saja kita akan kehilangan apa yang kita butuhkan. Nah ini merubah mindset kita nggak Kang Ujang? Harus merubah gitu. Ini akan mempengaruhi debt management kita atau liability management kita, manajemen hutang kita. Nah seseorang yang mampu mengelola hutang dengan baik, dia akan bisa mencapai rich, kaya. Tapi seseorang yang gagal mengelola hutangnya, siap-siap dia akan poor, dia akan miskin. Nah kenapa? Tadi saya bilang di hutang itu kan ada 2 nanti Kang Ujang. 1, bunganya akan menggerus kekayaan kita. Yang kedua, mental kita jadi rusak. Itu yang Kang Ujang bilang candu. Aneh Kang Ujang, bisa sampai hutang 5, 10 aplikasi gitu. Itu ada yang salah gak kan? Iya, sebenarnya. Tapi kenapa? Kayak gitu Kang Ujang tuh gitu. Awalnya mungkin 1
ambil hajar di optimal tuh Kang Ujang, pinjaman sampai yang paling optimal. Telat bayar, bunga-bunga, pinjam lagi. Aplikasi kedua, nutupin itu Kang Ujang, tapi nggak penuh. Ini telat lagi, hutang lagi. Pakai aplikasi ketiga, pakai aplikasi keempat gitu. Ada sampai 10 Kang Ujang. Saya Allah itu, bagi saya pun ya Kang Ujang, untuk saat ini saat berumur sekarang, saya tuh ya Allah ini udah kiamat buat saya gitu. Kiamat buat saya, sampai ratusan juta hutang pinjol. Itu hidup ada gimana Kang Ujang tuh gitu. Saya aja 2 tahun yang lalu kayak gitu hidup saya ya. Bukan karena kesalahan saya gitu Kang Ujang. Orang yang mengelola uang saya di situ, dia bikin keputusan salah. Saya tuh dah, ya Allah ya Tuhan, saya bilang gitu. Ya, banget, dan itu juga kan merusak kredibilitas ya Pak. Pastinya. Saya punya pengalaman ketika saya kenal dengan satu orang yang saya anggap orang itu baik, berhasil, tiba-tiba dikirimin WA orang itu, ya, dikirim WA, betul aja, karena dia bermasalah dengan pinjol. Kan reputasi yang dibangun bertahun-tahun itu langsung jatuh. Nah, itu Warren Buffett bilang, saya banget quote-nya Kang Ujang. Ya, puluhan tahun kamu membangun reputasi, tapi 5 menit hancur. Dan ketika kita menerima atau saat itu cair, kadang-kadang kita menganggap itu sebuah hadiah. Ya, betul. Berubah nggak mindset kita? Berubah. Itu bahayanya Kang Ujang. Itu yang Kang Ujang bilang tadi, jadi candu. Candunya di sana gitu. Tapi lebih utama sih candu satu keinginan, kedua kemudahan. Mudah Kang Ujang. Masih dulu berapa sesi periode yang dulu kita bahas ya. Kang Ujang, dulu sama masa-masa kita boro-boro meminjamnya Kang Ujang ya. Pakai kartu kredit, ditanya dulu. Siapa di rumah, ada telepon rumah nggak? Kalau nggak udah nggak lewat. Harus pakai rekening listrik, PBB. Terus kalau penting siapa yang nerima nanti di rumah, ada yang nerima nggak, telepon, dikasih persiapan dulu, di mentoring dulu, tutor dulu tuh. Kang Ujang, nanti kalau dia nelfon bilang aja kenal sama saya, ini saudaranya ya. Betul nggak Ujang? Iya, struk gaji. Betul, nggak lulus juga tuh. Tapi ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Oh, saya ditolak ya karena kartu kredit itu gitu. Karena saya juga waktu itu ada satu bank kan, saya kan kerja juga di situ dulu. Nah, cuman beberapa hari Kang Ujang, itu bukan passion saya di situ. Jadi salesnya kartu kredit, mungkin Kang Ujang tahulah banknya bang gede banget dulu tuh yang paling ini ya. Saya telepon halo, ditolak, udah langsung mental saya langsung ciut gitu. Itu kan nggak digaji Kang Ujang, cuma dikasih uang, dikasih makan sehari gitu. Lalu kalau tutup aplikasinya berhasil, baru dapat duit gitu. Wah, saya belajar itu. Dari mana ada kartu kredit ini? Udah gitu Ujang tuh. Nah, di situ saya lihat Kang Ujang. Karena jadi bahasa Kang Ujang candu tadi itu gara-gara kita tidak bisa mengendalikan emosi. Efeknya kemana-mana. Kang Ujang. Nah, akibatnya apa? Udah, kalau itu tidak kita jadikan resolusi tahun depan, say no to hutang konsumtif, ya wassalam hidupnya. Wassalam. Ini dari Ibu Zilay di Kurdi, Pak Mer. Selamat pagi, semoga sehat dan bahagia selalu. Amin. Alhamdulillah, saya masih keburu dapat informasi tentang pengelolaan keuangan. Terima kasih dan menyimak. Mendingan tidak pinjamlah kalau nanti jadi pusing, katanya Pak Mer. Kang Ujang, setuju Bu, pada akhirnya gini Kang Ujang. Dalam pemahaman saya, yang paling mahal buat kita itu adalah ketenangan Kang Ujang. Ketenangan pikiran kita, ketenangan hati kita, emosi kita Kang Ujang. Itu yang paling mahal menurut saya. Kenapa saya bilang mahal? Ketika kita udah sakit tuh udah susah kan. Teman saya sampai bisa jadi gara-gara hutang dia sampai ke psikolog kan. Psikiater gitu tuh udah sampai ya gimana kalau orang diancam mulu gitu. Saya aja mungkin mental saya bener Kang Ujang, mental saya bukan mental cuek ya gitu. Di ini aja sama orang saya udah ke distract, ini luar biasa gitu.
Saya doa sama Allah, ya Allah jauhkanlah saya dari hutang gitu, karena saya benar-benar nggak kuat lagi gitu. Mental saya kalau untuk berumah itu rapuh sebenarnya Kang Ujang gitu. Misalnya pinjam uang nih ke Kang Ujang, saya pengen cepat buru-buru melunasi gitu. Kenapa bagi saya itu saya bisa sakit gitu. Kang Ujang saya teman, saya anggap saudara, tapi ada satu kalimat Kang Ujang nggak enak nanti saya gara-gara pinjaman saya itu langsung kena ke saya. Yeah. Mungkin sebagian orang lain cuek biasa itu mah dalam bisnis gitu. Tapi enggak bagi saya itu gitu. Nah, jadi yang paling mahal buat kita itu adalah ketenangan pikiran, ketenangan hati, ketenangan emosi gitu. Dan ini harus kita jaga. Sebenarnya kalau menjaganya murah sebenarnya, murah dalam artian tidak mengeluarkan uang banyak. Caranya gimana? Kayak sederhana gitu. Ya udah kontrol emosi kamu gitu. Berjuang kamu untuk tidak hutang gitu. Kalau kamu udah melewati itu, insya Allah kamu nggak ada beban. Tapi kalau kamu lakukan itu, beban hidupmu sampai kamu mati gitu. Yeah. Itu sebuah fakta beneran. Ya, jadi betul kata Ibu tadi, ketika kita sampai saat ini saya yakin benar Kang Ujang, Pak ini ilmu lama sebenarnya. Tapi tidak banyak yang men-sharingkan ilmu ini. Manajemen hutang itu harus benar-benar dikuasai banget deh gitu. Kenapa? Startingnya mulai dari mindset, ya usahakan tidak hutang, ya lalu lunasi hutang dengan dua pola tadi Kang Ujang. Pola boleh yang paling kecil sampai yang besar, atau yang pola yang bunganya paling gede, kayak gitu, lunasin. Cuman kadang-kadang kita kan susah juga untuk dapatin uang yang paling gede kita Kang Ujang. Gitu. Nah, lalu bagaimana kita say no to hutang untuk tahun depan itu, hutang konsumtif. Nah, insya Allah itu akan bisa menyelamatkan kita Kang Ujang. Dan kalaupun kita sudah terlanjur berhutang, sebaiknya memang cicilan kita tidak di minimum payment ya. Betul. Kita kan harus lebihin terus aja. Betul. Kang Ujang gini, mending kita nggak beli bakso dulu, mending makan di rumah aja bawa bekal gitu. Yeah. Sekali makan bisa 25.000, simpanin buat bayar hutang gitu. Nah, insya Allah itu akan bisa menurunkan jumlah hutang kita dan akan membuat kita lebih tenang Kang Ujang. Bagi saya gini, mahal Kang Ujang ketenangan itu saat ini. Yeah. Apalagi kalau kita udah sakit, wah Allah gitu. Yeah. Ini dari Debbie Tamer. Yap. Testimoni nih. Yeah. Sama Pak katanya, saya juga tak punya aplikasi mobil motor maupun makan online. Yep. Karena saya hitung kalau beli langsung bisa dapat 2 porsi. Yep. Kalau online 1 porsi. Kalau naik angkot bisa pulang pergi. Yep. Kalau aplikasi cuma pergi saja. Ya, betul. Ya itu kan pilihannya Kang Ujang ya gitu. Jadi saya kalau saya selalu berhitung Kang Ujang. Contoh besok misalnya saya ngajar. Di ngajar itu saya dikasih sekian. Terus kalau saya pakai angkot, maka saya kehilangan waktu sekian. Nah, pada akhirnya saya kan menghitung trade off waktu ya gitu. Karena bagi saya selain karena salah satu kata kunci dari seorang financial literasi yang kuat itu dia tidak fokus hanya mengelola keluarannya. Yang dia fokusnya adalah juga pendapatannya. Gitu. Nah, kalau saya sebagai dosen, yang paling mahal buat saya adalah waktu saat ini gitu. Jadi waktu itu bagi saya aset Kang Ujang. Dari waktu saya bisa 5 menit, 10 menit saya bisa nulis. Itu bisa jadi duit buat saya gitu. Tapi kalau saya naik angkot, ya waktu lama, maka saya kehilangan banyak waktu gitu. Nah, tapi kan trade off, saya bayar sekian. Jadi tapi kalau saya juga nggak ada kegiatan, tapi sukanya pakai aplikasi, ya rugi 2 kali saya Kang Ujang. Mending saya naik angkot gitu kerjanya gitu. Karena saya ngerasain sekali memang ini bisnis saya di sini Kang Ujang ya gitu. Ya saya kan cowok panggilan dalam arti positif Kang Ujang. Dalam arti positif ya gitu. Diundang di sini jadi sumber dari kan ya bisnis modelnya di sana kan gitu. Ya punten kenapa saya harus punya mobil gitu. Karena saya butuh mobilitas saya tinggi Kang Ujang gitu. Ya, kenapa saya nggak pakai motor aja? Kalau saya nggak ada apa-apa saya pakai motor. Tapi kalau saya perlu dan jaga kesehatan saya, kayak ini nih, badan saya udah mulai nggak enak-enak nih. Biasanya pakai motor Kang Ujang. Kang Ujang lihat sendiri kan, biasanya pakai motor ya gitu. Kok badan saya rada nggak enak ya gitu. Karena saya seminggu kemarin saya ngajar sampai malam terus. Saya pakai mobil gitu.
tapi ada trade off-nya gitu. Nah, benar Kang Deddy, setuju ya kalau kita trade off-nya adalah dengan itu kita ada waktu untuk beli keluar, saya beli keluar gitu. Tapi ada pelajaran menarik banget ketika saya tidak terbiasa bahkan tidak bisa beli dengan aplikasi, saya bisa ngatur emosi saya kan. Apalagi ngatur perut saya. Dikit-dikit lapar, gitu. Padahal kerjaan saya banyak duduk kan ya gitu. Kang Ujang bisa bayangkan tuh. Lapar, beli sate Padang ya gitu. Padahal jam 9 malam bisa gitu. Jam 10:30 lapar lagi, tuh. Buka aplikasi, martabak telur Kang Ujang tuh gitu. Jadi apalagi Kang Ujang, ada mie tek-tek gitu. Tapi dengan saya nggak ngerti aplikasi, saya tuh malas keluar gitu. Tapi perut saya juga terselamatkan jadinya. Tidak makin buncit. Betul Kang Ujang itu gitu. Udah mau 50 Kang Ujang. Ya, udah 50 nih. Nah, jadi kan ada semacam, kembali kuncinya sederhana Kang Ujang. Anyone who can control their emotion, they can control their money gitu. Siapapun yang bisa mengontrol emosinya, maka dia bisa mengontrol uangnya. Ini yang jadi starting point buat kita. Nah, karena itu akan ngefek kepada hutang tadi Kang Ujang. Siapapun yang punya rasa malu punya hutang, maka dia akan mengontrol uangnya Kang Ujang. Kenapa? Nyicil. Tapi kalau orang nggak tahu malu, itu kata Kang Ujang tadi ya. Ada orang nggak tahu malu gitu, kata Kang Ujang tadi kan gitu. Maka dia lempeng hutang itu gitu, sesuatu yang biasa. Nah, bagi saya ini yang salah. Reputasinya hancur Kang Ujang ya gitu. Lalu dia dimusuhi sama orang, dijauhi sama orang, padahal aset utama saatnya lah relasi. Nah, baik kan kita. Nah, jadi Kadang-kadang kalau begitu kan bertemu aja kita udah malas. Menghindar kan Ujang. menghindar banget. Nah, ini yang jadi isu buat kita saat ini untuk 2026. Janganlah lepasin diri kita dari hutang gitu. Karena hutang itu bencana buat kita gitu. Yang tidak produktif ya. Betul sekali. Karena bencana banget Kang Ujang, hancur semuanya gitu. Nah, ini yang harus kita ini gitu. Itu Kang Ujang. Oke, sahabat Kelight, waktu kita masih ada beberapa belas menit ke depan nih Pak Mer. Yap. Dan kita masih mengundang Anda kalaupun ada hal-hal yang perlu disampaikan, silakan saja ke 0812-203-1972. Kita masih sama-sama dalam Financial Literasi Corner. Say no to hutang konsumtif. Nah, pada akhirnya no-nya harus ditambah lagi kan? Say no. Gitu. Supaya nancap ya Kang Ujang di benaknya. Ya memang Kang Ujang ini jadi bagi saya tidak mudah ya. Tidak semudah kita mengucapkannya Kang Ujang gitu. Ini fight banget. Butuh perjuangan banget gitu ya untuk menghindarinya. Punten saya udah melewati itu Kang Ujang gitu. Melewati itu. Menikmati hutangnya enak, tapi singkat, nggak lama. Tapi dampaknya sampai tua, sampai mati kan. Ya. Iya. Benar-benar. Sampai di akhirat pun. Betul. Akan kita bertanggung jawab. Betul. Itu yang Rasulullah benar-benar ini masalah hutang ya gitu. Karena itu dibawa mati hutangnya. Itu kenapa kalau orang meninggal kan ahli warisnya nanya apakah ada orang tua punya hutang apa enggak. Kalau iya silakan hubungi saya gitu. Ya alhamdulillah 2 orang kemarin ayah saya bapak meninggal nggak ada yang lagi. Kemarin ibu mertua saya sampaikan juga tuh di masjid, kalau ada ibu saya punya hutang piutang silakan hubungi. Alhamdulillah nggak ada. Artinya ya saya sangat berharap ibu mertua saya ataupun ayah saya nggak punya hutang. Kenapa? Itu akan jadi pengurang pahalanya kan, jangan gitu. Pahalanya nanti akan diberikan kepada yang mengutangin gitu. Nah ini yang jadi poinnya Kang Ujang. Jadi bagi saya resolusi 2026 itu akan menentukan keberhasilan kita apa enggak dalam hal tata kelola uang. Kita punya tabungan apa enggak, kita punya investasi apa enggak gitu. Nah kalau mau iya, ayo kita mulailah kelola hutang.
Ya, manajemen hutang harus kita ini. Pertama, mindset kita harus miliki, jangan pernah punya hutang konsumtif. Kedua, bayarlah hutang berjalan. 3, say no tuh hutang tahun depan gitu. Mending kita pahit-pahitan seadanya, secukup-cukupnya aja gitu. Saya bilang gini, hidup tuh tergantung saya sendiri kok gitu. Lu mau ngomong apapun, ini hidup gue yang ini gitu. Ya, saya mencoba melakukan itu Kang Ujang. Tapi setelah itu lempeng saya tuh. Hidup tuh jadi enak. Gak ada beban Kang Ujang. Tapi demi Allah dulu tuh benar-benar berat hidup saya Kang Ujang. Sampai ya saya yakin Kang Ujang lihat kok Pamer kurus gitu ya. Kurus, tak terurus gitu ya. Bisa jadi ya stres wajahnya kan, wajah saya stres tuh beda wajahnya gitu. Ya, jadi setelah saya lewat itu ya, ini pelajaran yang ingin saya bagikan ke sahabat-sahabat sekalian sebenarnya ya gitu. Melalui Radio KLN ini, program Financial Literacy Corner, saya berbagi ilmu dan berbagi pengalaman. Yuk, saya bukan orang sempurna, tetapi insya Allah dengan pengalaman itu membuat saya lebih baik. Dan ini yang mau saya bagikan ke teman-teman sekalian. Saya bukan orang kaya, tapi dengan ketenangan jiwa, saya bisa lebih bisa berbagi pada orang lain. Berbagi inilah yang tidak akan bisa kita lakukan ketika di tataran kelola uang, khususnya manajemen hutang, kita tidak lakukan. Ya sudah, sibuk sekitar situ aja. Ada WA, stres. Ada telepon tidak dikenal, stres gitu. Apalagi ada nanyain Mirza mana, stres gitu. Padahal dia nggak nanyain utang gitu. Tapi bagi saya itu jadi momok di pikiran saya, dan itu membuat saya nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Cuman tadi perjuangannya memang tidak mudah. Mau beli mobil, siapa nggak mau ganti mobil Kang Ujang? Datanglah ke mall, datang ke showroom, diskonnya luar biasa mobil lah. Desember ini mau tutup tahun. Siapa nggak mau Kang Ujang? Saya juga mau. Dan ketika kita mau beli, malah kita larinya kredit Pak. Nah, dia nggak mau kita beli cash. Beli kemarin, bener Kang Ujang, tahun lalu saya beli motor masih kakak. Nah, saya udah bawa uangnya Kang Ujang, ya kalau saya 18,5 juta waktu itu, saya bawa uangnya nih, ya udah masukin rekening, tinggal gesek aja kan ya gitu. Wah, langsung berubah wajahnya. Tenaga salesnya, Bapak mau bayar cash atau cicil gitu. Cash teh gitu, langsung berubah. Aduh, saya bilang gitu, Bapak sayang katanya gitu. Sayang Pak, udah 1 tahun aja cicilnya. Enggak, sama saya mau cash gitu. Dirayu-rayu aja, enggak sampai gitu. Saya mau tetap udah tidak seramah dia waktu di awal. Ya, kan anak kuliah kan, jam masuk kuliah kan, nggak mungkin pakai motor legend saya di bawah-bawah gitu. Anak muda mahasiswa S1 bawa motor saya. Dia bilang dulu waktu dia di SMA 1, dia temennya bilang, Farhan, motornya motor legend ya. Untungnya anak saya nggak malu kan, anak SMA 1 loh, ya bawa motor 2005 Suprafit legend gitu kan. Tapi dia nggak malu. Memang saya sengaja kalau melatih mental anak saya dulu gitu. Ya, tapi yang pasti kan akhirnya sih sama-sama kalian sekalian, yuk kita niatkan dalam diri kita harus punya hidup lebih baik yang berawal dari keuangan, dan salah satunya adalah manajemen hutang. Tetapkan dalam pikiranmu bahwa kita nggak boleh hutang, hidup tenang dengan tidak ada hutang, hidup bisa produktif dengan tidak ada hutang, lalu lunasin hutang dengan cara nyicil yang paling kecil dan atau yang bunganya paling besar. Yang terakhir adalah say no to hutang tersebut. Insya Allah tahun 2026 ada sedikit perubahan dasar dari hidup kita, tapi dampaknya luar biasa. Insya Allah ibadah kita tenang, sedekah kita banyak, ya mau umroh jangan lupa loh, umroh jadikan resolusi tahun depan misalnya gitu. Insya Allah itu kan dicapai gitu. Ada aja rezeki nanti akan datang. Itu kan Ujang. Oke, terakhir mungkin tambahan dari Kang Sony, Pamer tahun 2026 sampai 2030 saya fokus ke KPR katanya. Ya, nggak apa-apa. Pamer, menurut ilmu Pamer dan pandangan, pelaku usaha kecil di Kota Bandung makin tumbuh katanya.
agar pedagang bisa jualan dan tidak mengganggu penjualan kaki dan menjadi pedagang yang bertanggung jawab. Harus gimana? Karena di mata pelaku usaha, kalau ada celah duitan atau celah untuk dapat uang gitu ya Pak Mer, akan dikejar pasti ya. sebut mendatangi gula katanya Pak Mer. Oke. Tapi ini WA terakhir Pak Mer sebelum kita Tutup ya Kang tutup. Ujang ya. Tapi ini masih ada juga dari Ibu Zule. Yap. Tapi mungkin itu dulu. Baik, Pak. Kang Ujang memang wajar dimanapun ada, selalu saya sampaikan sahabat-sahabat sekalian bahwa dimanapun ada masalah itu jadi peluang ya Kang Ujang. Cuman yang jadi perhatian kita adalah di kelas pun saya ajarkan sampai anak-anakku sekalian, kalian jangan jadi pedagang saja, kalian jadi entrepreneur sebenarnya itu. Nah, kemarin kebetulan saya ngajar mata kuliah namanya Business Startup and Development. Itu mata kuliah menarik banget Kang Ujang ya. Bagaimana cara pandang seorang entrepreneur dalam konteks startup ya, pemula. Tapi pemula itu dia punya beberapa pilar Kang Ujang. Pilar pertama adalah dia berpikir kreatif dan inovatif. Dan dia punya konsep manajemen, bisnis modelnya kuat Kang Ujang. Terakhir optimasi digital Kang Ujang. Nah, sejatinya pelaku usaha di Kota Bandung memiliki mindset kewirausahaan berbasis startup tadi gitu. Kenapa? Karena dia tidak lagi hanya jadi pedagang seperti yang kaki lima tadi. Dia punya berpikir kreatif dan inovatif, membangun bisnis model, memperkuat dengan manajemen, dan dia akan jangka panjang kan. Nah, maka insya Allah dengan itu tidak akan jadi bentrok dengan existing UMKM kan. Nah, itu yang jadi bagi saya untuk merubah model pelaku usaha di Kota Bandung sehingga mereka tidak mengkanibalisasi pelaku usaha yang sudah ada, yang notabene mereka bisa jadi mikro sebenarnya ya, usaha mikro atau ultra mikro malah lebih ekstrim lagi. Nah, di mana mereka hidup berbisnis hanya untuk bertahan hidup aja Kang Ujang. Nah, maka insya Allah itu akan bisa. Sahabat-sahabat sekalian, 2026 tuh berat pasti. Maka salah satu hal yang harus kita perhatikan adalah masalah uang, literasi keuangan. Itu bagi saya adalah menjadi sebuah kebutuhan, sifatnya malah mandatori Kang Ujang, wajib malah, sehingga bisa buat wajib. Jadi dengan para pelaku usaha di Kota Bandung yang mulai berpikir entrepreneurship berbasis literasi keuangan, maka dia akan jauh lebih baik dan tidak akan mengkanibal bisnis pelaku usaha yang ada. Itu Kang Ujang. Oke, ini terakhir, benar-benar terakhir dari Ibu Zule. Sebelum kita akhiri Pak Mer. Yap, Kang Ujang. Dan nanti mungkin Pak Mer mensarikan apa yang sudah kita bicarakan. Waktu saya dulu masih kerja, kebetulan ikut diskusi tentang bagaimana cara mengelola keuangan yang baik. Jadi tiap hari saya tulis pengeluaran. Selain untuk kontrol, setidaknya saya bisa menjaga kartu kredit, katanya Pak Mer. Kang Ujang, kita tuh berhasil bukan karena pinter Kang Ujang. Saya teringat lagi quote dari Warren Buffett, apa coba Kang Ujang? Orang berhasil tuh bukan karena dia pinter, tapi karena dia disiplin Kang Ujang. Yang dibutuhkan adalah kedisiplinan kita dalam tata kelola keuangan kita. Nah, saya juga merasakan ketika saya mulai disiplin, berubah pelan-pelan hidup saya itu Kang Ujang, secara ekonomi ya gitu. Tapi dulu saya tidak disiplin, latah orangnya, ambil sana ambil sini, akhirnya ya fail ya. Jadi saya Ibu Zule, betul apa yang Ibu dapatkan tadi itu di diskusi, tinggal jalanin. Saya tertarik dengan statement Kang Ujang terakhir tadi, bikin resolusi, tapi yang lebih utama eksekusi daripada resolusi itu gitu. Maka kita akan bersenang. Dalam konteks keuangan betul, setiap rencana keuangan kita susun, jalankan. Nah, diskusi mencatat itu akan memperkuat atau menjaga konsistensi kita agar pemikiran itu bisa dijalankan secara optimal dan akhirnya kita bisa mencapai financial freedom. Itu Kang Ujang. Oke, Pak Mer, mungkin bisa disarikan. Baik. Atau Pak Mer akan menyapa. Oh iya, sahabat-sahabat dulu ya Kang Ujang. Sahabat-sahabat dulu. Betul. Ini dari outlet Madu Perhutani Bandung, makasih. PKK Desa Citaman, terima kasih. Iman _ Tigo, terima kasih. Faris 24, makasih. Elniwa, terima kasih. Azra Mahani, makasih. Irma Yanti, Irma, makasih Mak. Ini dari Sumedang. Mbak Ihaswati, makasih. Musi C Papier, makasih. Afaf, makasih. Afaf Esmani, makasih. Latifah 7 _ 7 Tesmen, terima kasih. Makasih sahabat-sahabat sekalian, ini dari Kelly juga, ini karena udah
Ini duluan off ya. Makasih sahabat-sahabat sekalian. Pesan saya adalah kita sambut 2026 karena life must go on. Hari begitu cepat berjalan, nggak kerasa kita udah di akhir tahun. Hari berganti hari, berganti ke minggu, bulan sampai tahun, nggak kerasa banget. Ya maaf, punten ganggu jam bisa ini akhir-akhir tanda-tanda akhir zaman ya kan kita. Maka yuk kita manfaatkan apa yang kita bisa, tapi pakai ilmu. Nah salah satu ilmu yang kita pakai adalah literasi keuangan. Dan satu literasi keuangan yang kita tujukan adalah resolusi 2026, dan tema kali ini fokuslah dalam hal manajemen hutang. Nah di manajemen hutang ini kita fokuslah punya mindset jangan pernah punya hutang, hidup tenang dengan tanpa hutang, lalu kita lunasi hutang, dan terakhir say no to hutang konstruktif. Insya Allah kita akan bisa jauh-jauh lebih baik. Sahabat-sahabat, kalau mau berhubungan atau diskusi sama saya silakan di WA 081-nya 6 kali 2585, 081-nya 6 kali 2585. Insya Allah kita bisa berdiskusi tentang literasi keuangan. Itu Kang Ujang. Oke, demikianlah sahabat Kelight perbincangan kita bersama Dr. Merisa Hendry dalam Financial Literasi Corner hari ini, hari Minggu 21 Desember 2025.